Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Rumansyah, NIM 18020134 dari kelas FPSC. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah pengolahan pencemaran industri. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan pengolahan limbah B3? Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan atau menghilangkan sifat bahaya dan atau sifat racun. Tujuan pengolahan limbah medis adalah mengubah karakteristik biologis dan atau kimia limbah sehingga potensi bahayanya terhadap manusia itu berkurang atau tidak ada. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Yang pertama itu mudah meledak. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya, baik saat penanganannya, pengangkutan, hingga pembuangannya, karena bisa menyebabkan ledakan besar tanpa diduga-duga. Adapun contoh dari limbah B3 dengan sifat mudah meledak ini, misalkan limbah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam prikat. Yang kedua ada pengoksidasi atau oxidizing. Limbah pengoksidasi itu ialah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Limbah ini jika tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan kebakaran besar pada ekosistem. Contoh limbah B3 dengan sifat pengoksidasi misalkan koropit. Yang ketiga itu mudah menyala atau flammable. Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya. Meski dalam suhu dan tekanan standar. Contoh limbah B3 yang dapat menyala dengan mudah misalkan pelarut benzena, pelarut toluena, atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, kimia, tinta, pembersihan logam, dan laboratorium kimia. Yang ketiga, soal nomor tiga, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama itu ada bangunan, desain, dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari. Memiliki penerangan dan ventilasi, dan memiliki saluran drainase dan bak penampung. Yang kedua itu ada tangki atau kontainer. Yang ketiga ada tempat tumpukan limbah. Yang keempat ada waste impoundment. Yang terakhir adalah bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soal nomor 4, sebutkan fasilitas penimbun limbah B3. Yang pertama itu ada penimbunan akhir yang terdiri dari fasilitas penimbunan akhir kelas 1, yang kedua ada fasilitas penimbunan akhir kelas 2, yang ketiga ada fasilitas penimbunan akhir ketiga. Lalu ada sumur injeksi, lalu ada penempatan kembali area bekas tambang, ada bendungan penampungan limbah tambang, dan yang terakhir ada fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soal nomor 5, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yang pertama itu ada menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam lumpur. Yang kedua ada mereduksi volume dengan mengurangi kandungan air dalam lumpur. Yang ketiga mendestruksi organisme atau patogen. Yang keempat ada memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning yang masih memiliki nilai ekonomi seperti gas metan yang dihasilkan pada proses digestion. Yang terakhir ada mengkondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima di lingkungan. Yang keenam, soal nomor 6, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan B3 berdasarkan jenis. Penyimpanannya dalam bentuk tabel dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanannya dalam bentuk tabel. Di sini ada 5 fasilitasnya. Yang pertama itu ada bangunan, kedua ada tangki, yang ketiga ada silo, yang keempat ada penumpukan limbah, yang kelima ada waste implement. Di kategori 1, 5, 5, 5, yang keempat
tidak ada, yang kelima juga tidak ada, dan waktunya itu 90 hari, serta kategori 2 itu sumber tidak spesifik, 555, tidak ada, dan waktunya itu ada 365 hari. Kategori 2 spesifik umum, 555 strip itu waktunya 365 hari juga. Yang terakhir ada kategori 2 spesifik khusus, 5 strip 555 dan waktunya juga sama 365 hari. Yang soal nomor 7, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan dalam bentuk tabel. Di sini ada yang samping sebelah kiri itu ada jenis karakteristik penyimpanan, yaitu ada karakteristik mudah menyala, karakteristik mudah meledak, dan yang terakhir karakteristik reaktif, korosif, dan beracun. Serta untuk tabel yang sebelah kanan itu spesifik penyimpanannya. Yang pertama itu memiliki tembok rendah dan dengan bangunan lain yang berdampingan. Yang kedua, struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan dan tidak mudah hancur. Yang ketiga, diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan. Yang kedua, dari karakteristik yang mudah meledak itu, yang pertama ada konstruksi bangunan lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan. Yang kedua adalah lantai dan dinding dibuat dengan kuat dari konstruksi atap. Yang ketiga, setiap saat memenuhi ketentuan, suhu ruangan diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik. Yang terakhir itu udah spesifik penyimpanan dari karakteristik reaktif, korosif, dan beracun. Yang pertama itu ada konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. Yang kedua konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api. Yang ketiga diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan atau percikan listrik. Soal nomor 8, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Jadi di sini ada beberapa kategori, ada kategori 1 dan 2, ada kategori 1, ada sumber tidak spesifik, ada sumber spesifik umum, ada sumber spesifik khusus. Jumlah limbahnya adalah lebih dari 50 kg per hari yang kategori 1 dan 2. Untuk kategori yang pertama itu kurang dari 50 kg, 59 kurang dari 50 kilo per hari. Untuk kategori 1 dan 2 itu 90 hari Romawi 5. Untuk kategori 1 itu 180 hari yang sumber tidak spesifik itu 365 hari, sumber tidak spesifik umum 365 hari, sumber spesifik khusus ada 365 hari juga. Yang ke-9 itu soal nomor 9, sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3 minimal 10. Ya di sini tuh yang table sebelah kiri sumber limbah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Sumber energi alternatif, sumber energi dengan cara proseling. Yang ketiga ada sumber baku industri. Yang keempat sumber baku kertas low grade dan bahan bakar alternatif, bahan baku industri, bahan bakar alternatif, bahan baku pelemburan logam, bahan industri semen. Yang terakhir adalah untuk memperbaiki lingkungan di area tambang. Yang sebelah kanan itu ada limbah. Bahan hayati dianggap limbah ketika diolah menjadi bioarang. Yang kedua ada limbah B3 biomas pabrik semen. Yang ketiga adalah limbah fly atau batuan as. Yang keempat ada limbah paper starch atau starch. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima ada limbah pine starch. Yang keenam ada limbah silika terkontaminasi. Lalu ada limbah serpen bekas. Lalu ada limbah kemasan bekas. Lalu ada limbah dengan kadar CA, CI dan AL dan VE lebih dari 50%. Yang terakhir ada limbah fly ash. Yang terakhir ada sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategorinya. Ini ada pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan ketentuan 1. Pengangkutan alat angkut tertutup limbah B3 kategori 1 atau 2. Yang kedua ada alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Yang meliputi angkutan jalan, perkeretaapian atau pengangkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan dengan wajib memenuhi spesifikasi khusus dan umum. Yang pertama ada spesifikasi umum, yaitu ada dilengkapi dengan prosedur
bongkar muat, yang kedua adalah dilengkapi peralatan untuk penanganan limbah B3 yang diangkut, yang ketiga dilengkapi prosedur penanganan limbah B3 pada kondisi darurat, yang terakhir ada dilengkapi dengan GPS tracking. Yang kedua itu ada spesifikasi khusus, yang pertama ada angkutan jalan, lalu menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, lalu mencantumkan nama perusahaan dan nomor telepon perusahaan, dilekot simbol B3 dengan keempat sisi kendaraan, lalu diberi perkereta apian menggunakan gerbong datar yang sesuai dengan karakteristik limbah B3, lalu di angkatan laut, di angkutan laut itu sungai dan penyeberangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian dari presentasi UAS kali ini. Saya Ali Firmansa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bini stop share apa Bi? Stop share kan? Hah? Langsung stop record. Oh, stop recording.